Ketika website kita memiliki pendaftaran seperti ini, pastinya kita tidak bisa mencegah yang namanya spam. Spam yang dimaksud dengan memasukkan email seperti Malinator, example.com dan sebagainya. Nah, itu bisa kita cegah sebenarnya dengan menggunakan rule biasa. Nah, oleh karena itu, dalam episode ini kita tidak akan hanya membahas itu, namun kita akan lihat di mana kita kurangnya. Jika Anda perhatikan, saya sudah ada instalasi Laravel dengan Breeze di sini. Jadi jika saya lihat projectnya kurang lebih masih standar, tidak ada apa-apa di sini. Cuman saya install Laravel, kemudian ada Breeze, dan itu pun tidak menggunakan RIA ataupun Vue, melainkan menggunakan Blade. Ya. Nah, oleh karena itu, yang paling pertama, mari kita lakukan yang namanya pembuatan rule. Ya, saya akan pergi ke terminal, PHP artisan make rule email not allow. Kita akan buat nama rule-nya seperti itu. Saya akan enter. Maka jika kita perhatikan pada app, di sini akan ada rule dan di sini akan ada email not allow. By default dia akan memberikan function message, pass dan juga constructor di sini. Nah, Anda tahu sejak Laravel, saya juga lupa, tapi yang jelasnya baru-baru ini dia sudah mempunyai rule dengan bisa dibuat seperti invocable. Jadi kita tambahkan flag invocable di belakangnya. Maka kita hanya akan diberikan satu metode di sini. Saya akan hapus ini dan akan ulangi. Namun menggunakan yang namanya invocable seperti itu. Kita enter. Nah, jika sudah, saya akan lihat di sini itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Basic di sini ya, value itu adalah value yang kita dapat dari enter request-nya. Val itu adalah pesannya, kalau atribut itu yang bisa kita gunakan di dalam stringnya nanti. Baik. Yang paling pertama di sini kita akan definisikan email-email yang tidak boleh didaftarkan ke dalam website kita. Saya akan buat di sini collect, kita akan masukkan ke dalam collection, kemudian kita loop nanti. Sebenarnya Anda bisa membuat array, kemudian di loop juga dengan menggunakan for each, namun menggunakan collect itu lebih gampang saja. Perhatikan di sini saya buat example.com, kemudian saya akan buat di sini malinator.com, kemudian kita akan each di sini function mail. Kita akan buka di sini penutup dari closure-nya. Kemudian kita use di sini yang namanya value dan juga fail. Baik, fail ini adalah pesan yang akan kita masukkan nanti. Baik, yang pertama kita akan cek di sini. Jika value-nya sama atau kurang lebih mirip dengan example ataupun Malinator, kita tidak akan izinkan. Saya akan buat di sini function, atau sebelum kita melanjut lebih jauh kepada conditionalnya, saya akan tunjukkan di sini apa isi dari value tersebut. Dan saya akan pergi dulu ke register user controller. Kemudian kita scroll ke bawah tepat pada validasi yang ada di sini, masih by default yang kita nampak di sini. Mari kita tambahkan nama kita yang email not allow. Ini dia. Kemudian jangan lupa import dia di atas seperti ini. Jika sudah, sekarang kita akan pergi ke Firefox. Saya akan coba tambahkan di sini dengan example.com. Register, maka Anda akan melihat di sini value dari email kita. Jika misalnya kita perhatikan pada email not allow tadi, ini adalah yang kita didik, itu hasilnya yang ini. Baik, sekarang di sini saya akan buat str, langsung saya buat di sini itu value contains mail, yang itu yang kita dapat dari sini. Jadi kurang lebih sekarang jika misalnya value yang masuk itu ada mirip dengan ini karakternya, maka tidak akan kita izinkan. Di sini saya akan dulu isinya apa? Kita refresh di browser, maka hasilnya akan true. Namun jika yang kita masukkan bukanlah example, misalnya @gmail.com misalnya, maka dia akan false. Maka di sini katanya false. Maka rule akan pass. Kan gitu. Akan dilewatinya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan kasih conditionalnya dengan cara if contains atau value contains mail, kita akan masukkan di sini fail di @reboot not allow. Yang artinya ketika nanti dibaca di sini itu Anda masukkan email, maka ini yang dibaca. Sehingga sekarang jika misalnya kita refresh di Firefox, coba dulu ini saya akan kembalikan karena kalau Gmail pasti pas. Coba dulu saya lihat pada .imb file. Di sini nama database-nya Laravel, saya akan coba MVS. Untuk membuktikan bahwa sebenarnya ini berhasil, saya akan ganti menjadi email atau Gmail, register. Maka ini akan bisa. Saya akan logout dan daftarkan lagi menggunakan Malinator ataupun example. Saya akan register. Maka jika Anda perhatikan the email not allow. Kita akan coba menggunakan misalnya Malinator. Register, maka di sini jelas. Tadi passwordnya harus diisi katanya. Oke, saya lupa. Register, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu adalah email not allow.
Namun permasalahannya bagaimana ketika Anda itu membuat sistem yang dia harus verifikasi email. Ya kan, paling tidak dia harus menggunakan valid email seperti entah itu hey.com, gmail.com, Yahoo dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, Anda tahu tidak kalau service yang namanya bisa sekali pakai email itu ada gitu. Artinya oke, kita pakai verifikasi email, namun sebenarnya ada service yang menyediakan itu. Kita bisa register dengan email yang itu, kemudian dia masuk verifikasinya dan kita bisa masuk ke dalam sistem. Yang itu sangat merugikan sekali memang. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Kita akan berhubungan dengan yang namanya Laravel Disposable Email. Perhatikan, saya sekarang di package yang namanya Propaganistas, yang itu namanya Laravel Disposable Email. Coba kita scroll ke bawah. Saya akan copy apa yang ada di sini. Kita akan pergi ke terminal untuk membuat atau memasukkan package-nya. Enter. Setelah itu kita bisa masukkan dia ke dalam yang namanya config app jika kita tidak menggunakan auto discovery. Harusnya kita tidak perlu melakukan ini karena kita sudah menggunakan Laravel 8 yang itu sudah mendukung auto discovery. Kemudian kita akan lihat di sini Anda bisa mempublish disposable emailnya, tapi bisa juga tidak. Ini adalah optional by the way. Tapi yang paling penting itu adalah Anda harus update ini seminggu paling tidak sekali atau 2 minggu sekali pun boleh. Baik, sekarang coba dulu kita akan copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Jadi dia akan fetching from source yang mana domain-domain yang termasuk dalam disposable email atau email yang dipakai satu kali. Kemudian setelah itu Anda tahu di sini kita bisa menggunakan yang namanya validasi dengan indisposable. Oke, tidak sekali pakai, artinya seperti itu. Saya akan pergi ke sini, coba hilangkan dulu yang not allow ini, kita paste di sini. Dan harusnya sekarang kita tidak akan menggunakan yang namanya email not allow. Alright, sekarang kita refresh di browser. Saya akan masukkan di sini. Kita akan coba yang tidak diizinkannya dulu. Coba kita perhatikan ya. Yang tidak diizinkannya itu kira-kira apa aja. Coba kita pergi ke source. Dan coba kita pergi ke fetcher. Dan kemana sebenarnya fetcher ini saya juga tidak tahu. Tapi coba dulu kita publish dulu. Kemana dia perginya? Coba kita copy apa yang ada di sini. Kita paste di sini. Ya, dia sudah masuk ke config disposable email. Coba kita perhatikan config disposable email. Yang itu masuk ke JSON. Di sini juga bisa kita lihat source-nya. Kemudian ini dia yang kita mau. Di storage ada disposable domain.json. Mari coba kita lihat pada storage. Di sini ada framework, di sini ada disposable domain. Wah, di sini sangat banyak sekali ya, bahkan jasanya juga tidak terformat. Tapi itu tidak masalah. Yang paling penting itu kita copy apa yang ada di sini, kita paste di browser. Kita masukkan ke sini. Ini adalah salah satu email yang tidak diizinkan karena ini bisa satu kali pakai untuk servisnya. Register, Anda akan melihat disposable email address not allow, katanya seperti itu. Baik, pertanyaannya, apakah example masih bisa kita gunakan? Coba ini password saya akan isi dulu. Dan ternyata bisa. Jadi bagaimana cara kita mencegah hal itu? Alternatifnya yang bisa Anda gunakan adalah yang tadi, mendaftarkan email not allow ini ke dalam user register ini, atau kita pergi ke sini terus kita tambahkan di sini example.com. Tapi saya berpikir kalau ini akan diupdate ya. Saya juga nggak tahu apakah ini diupdate atau di extend ya, karena kalau ini diupdate dia akan replace dia akan replace yang namanya Malinator dan example. Namun sebenarnya bisa kita modifikasi di sini langsung example.com. Ya, kemudian di sini kita bisa buat lagi itu Malinator ya, malinator.com. Seperti itu kira-kira. Malinator atau Malinator saya juga lupa sih. Iya, Malinator. Berarti tadi yang kita buat di sini itu harusnya Malinator ya, sorry salah. Tapi yang jelasnya Anda ngerti apa yang saya maksud ya. Coba kita sekarang register, kemudian saya akan daftar lagi sebagai example.com yang sudah kita masukkan ke sini. Jangan lupa simpan jika sudah register. Ya, berhasil. Sepertinya yang kita daftarkan tadi di JSON itu memang tidak berguna, sehingga memang harus Anda hilangkan yang ada di sini. Kemudian Anda pergi ke yang namanya register user controller. Kita akan tambah di sini kembali yang namanya new email not allow. Ini dia. Pastikan Anda sudah import dia di atas sini ya.
Jika sudah, sekarang kita refresh dan coba kita daftarkan lagi, maka harusnya ini tidak akan berhasil. Ini juga tidak akan berhasil sih. Ya, ini juga tidak akan berhasil. Kemudian yang mana lagi? Tadi kita tengok dulu di sini. Yang harusnya ini juga tidak akan berhasil. Harusnya kita clear di sini karena semua sudah tidak berhasil. Yang lain berhasil ketika misalnya Anda tidak masukkan. Jadi nanti ketika ada email yang kira-kira Anda tahu kalau ini bentuknya spam, Anda bisa masukkan itu tepat pada email not allow ini. Jadi kita banyak di sini validasi untuk email karena ini sangat penting sekali, spam soalnya. Nah, kemudian coba dulu kita perhatikan di sini ada disposable yang mana ini bisa kita masukkan ke language kita. Pertama bisa kita masukkan ke English yang ada di lang validation, kita bisa masukkan di bawah sini atau Anda bisa lihat di sini peraturannya bagaimana, atau kita bisa langsung paste di sini kemudian kita masukkan untuk yang ID. Ya, berhubung karena kita tidak mempunyai yang namanya folder ID, coba saya buat di sini ID. Kemudian harusnya di sini kita akan cari dulu yang ini indisposable tadi. Email sekali pakai tidak diizinkan, misalnya seperti itu. Oke, coba dulu kita perhatikan. Di sini kita akan masih menggunakan yang namanya bahasa Inggris pastinya, dan kita akan coba daftarkan. Ya, untuk apa ya tadi emailnya? Sorry, saya lupa. Ya, ini coba dulu zzz77.com yang paling gampang diingat. Ya, register, maka tidak akan bisa. Coba dulu kita rubah config app lokalnya itu ke Indonesia. Karena ini by default adalah English, maka coba kita ganti menjadi ID. Dia akan melihat pada folder lang yang ada di sini. Alright, sekarang coba dulu kita copy dan sekarang saya akan paste kembali di sini biar supaya emailnya tetap yang sama. Saya register dan email sekali pakai tidak diizinkan, sorry. Artinya emang kita sudah berhasil menggunakan dua bahasa di sini, yang mana itu sangat simple sekali caranya. Ya, jangan lupa ketika Anda menggunakan package ini, pastikan ini diupdate paling tidak saya bilang tadi 1 minggu sekali. Jadi Anda bisa masukkan itu di schedule. Contohnya seperti ini. Saya akan masukkan ini ke dalam kernel app console kernel yang ada di sini. By default dia akan ada seperti ini, namun ini tidak penting. Yang Anda masukkan itu yang ini. Alright, sekarang harusnya Anda akan menjalankan schedule ini ketika Anda menggunakan POC ini akan sangat mudah sekali kok. Tak usah gaduh. Atau jika Anda mau ya udah Anda lakukan komen yang namanya paling tidak PHP artisan schedule. Ya, coba kita lihat dulu listnya di sini sudah ada apa belum. Ya, sudah ada masuk di sini, dan seandainya kita buat di sini schedule run, dia tidak akan bisa sih harusnya. No schedule command are ready to run karena dia Anda buat di sini itu runnya weekly. Ya, berarti sekarang sampai 1 minggu lagi dia akan dijalankan, dan Anda perlu trigger komen yang ada namanya schedule run ini menggunakan supervisor atau apapun yang di PPS atau cron job mungkin bisa juga ya. Karena di sini sudah ada juga kode untuk ada bintang, ada ini. Artinya memang 1 minggu ini. Dan jelas di sini katanya 2 hari dari sekarang. Itu artinya dia memang start pada minggu pertama. So, oleh karena itu Anda sudah belajar banyak di sini tentang tips and trick Laravel, dan itu akan masuk ke series yang namanya Laravel tips and trick.